Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini ada baiknya sudah disiapkan dulu dan kita baca dokumennya. Silakan. Des, pimpin doanya dulu. Get ready. Three to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's back together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu. Zahra, Nur, Uti Aulia, Zaskia, oke. Haza, Mama, ya. Terin, Aspina, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya terlebih dahulu ya. Materi pelajaran kita minggu yang lalu, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ya. Bukan minggu yang sebelum ini. Sebelum distribusi kan kita juga sudah membahas tentang ekonomi juga. Ada yang masih ingat materinya apa? Ya. Kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Ada 3. Ya. Produsen, konsumen, Kemudian distribusi. Konsumen itu orangnya. Kegiatannya konsumsi. Kemudian produsen itu orangnya. Ya, orang yang melakukan produksi. Kemudian kegiatannya namanya produksi. Ya. Kemudian apalagi distributor itu orangnya, orang yang melakukan distributor. Kegiatannya di ya silakan. Ya silakan. Ya. Kegiatannya dinamakan distributor. Orangnya dinamakan distributor. Kegiatannya dinamakan distribusi. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi. Kenapa Ibu mengambil materinya distribusi saja? Karena kita banyak temukan pedagang-pedagang di sekeliling kita. Ya. Pedagang apa aja? pedagang eceran, Ya, pedagang eceran, benar. Pedagang online banyak juga ya. Apalagi? Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ya. Penjualan keliling. Penjualan keliling ya, benar, bagus sekali ya. Apalagi? Cek tetangga kita, atau kita sendiri, atau orang tua kita, ya kan? Menjadi pelaku distribusi. Ya. Oke, ada yang tahu? Ibu pengen nanya ulang apakah yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. ya benar, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Kemudian ada beberapa jenis saluran distribusi. Tadi sudah disebutkan. Ada pedagang besar, lagi pedagang kecil, pedagang online, apalagi pedagang keliling katanya ya. Pedagang eceran dan banyak sekali. Kemudian kira-kira ada nggak di antara kita yang bercita-cita menjadi pedagang atau pengusaha besar gitu kan? Ada mau? Jadi CEO.
Oh, CEO. Iya. Dia mau jadi CEO. Kenapa? Banyak uang. Wah, banyak uang. Ya. Ya betul ya. Bagus jadi CEO. Cuma kalau mau jadi CEO ya mulai dari kecil dulu ya. Iya. Nggak bekerja langsung tiba-tiba jadi pedagang besar ya. Iya. Doakan Bu. Ya, amin, amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada di antara kita menjadi pedagang sukses, CEO katanya. Ya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melihat ya di materi tentang distribusi. Bentar Ibu akan menampilkan poin-poinnya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari distribusi. Oke, kita lanjut. Ini silakan dilihat pengertiannya. Distribusi adalah hasil produksi kepada konsumen. ya, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Tujuannya yang pertama Barang dan jasa hasil produksi dari produsen dan konsumen. ya betul. Siapa satu orang dia yang membacanya? Ada. Ya silakan. Ada 4 tujuan. Gres. Tujuan distribusi: 1. Membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya. 2. Mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Ya. 3. Membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Ya. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oke, berarti ada 4 tujuan distribusi dan ini adalah sangat penting sekali ya. Jadi bagaimana supaya membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Kemudian juga membantu produsen untuk menjualkan barang. Kemudian yang terakhir tujuannya apa? Membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Yang pertama, kita mengerti bahwa pengertian dari distribusi. Coba diulang, distribusi adalah Menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Oke, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada Konsumen. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Jadi semua saluran distribusi dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama Pasar. Yang kedua, Produsen, produsen dan Perantara. perantara. Kemudian ada 2 mata rantai distribusi. Distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Oke, distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi yang Menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. oke, menyalurkan barang tanpa melalui perantara. Yang kedua, Distribusi tidak langsung. Artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Oke. Berarti ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung dia melalui perantara ya. Baik itu pedagang besar, pedagang kecil. Pedagang eceran. Iya. Iya, oke. Insyaallah kita sudah paham ya. Sudah paham tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menonton film ya. Ya, kita akan menonton film. Belum diperhatikan. Film Korea. Ya. Drakor. Silakan.
bisa kita ambil pelajaran dari video yang baru kita tonton. Silakan. Tidak boleh pantang menyerah dalam menjalankan. Ya, pantang menyerah dalam menjalankan usaha. Tuh, lagi. Pertama, pantang menyerah. Kemudian, Gak usah gengsi. iya, nggak usah gengsi-gengsian, apalagi masih halal dan bagus. Kenapa kita harus malu ya kan? Ya. Kita kan nggak maling. Kalau maling ya lah kan kita malu kan. Oke, sampai di sini kita akan apa namanya berdiskusi ya. Kita akan oke, silakan kita bentuk kelompok. Satu mana? Sini. Kelompok 1, Dua. 2, 3, kelompok 4. Setelah kita menyaksikan representasinya, apa tadi yang masalah yang paling inti, paling pokok benar di pedagang grosir? Persaingan ya, persaingan yang semakin ketat. Ya, makin lama itu produsen itu makin banyak dan mereka punya modal yang besar, ya. Kemudian apa lagi? Pengejar menuntut pengiriman lebih cepat. Jadi seandainya grosir itu bisa mengirim lebih cepat, itu langsung dipilih oleh konsumen. Konsumen kan suka masih tahu teman-temannya lagi ya. Ya nanti kita beli sana gitu. Karena cepat pengirimannya ya. Kemudian ketergantungan pada harga bahan bakar ya jelas. Kalau harga bensin naik, semua harga itu naik jadinya. Kemudian keselamatan pekerja masih perlu diperhatikan ya. Kemudian apa lagi? Pembelian terpusat oleh pelanggan besar ya. Kebanyakan pelanggan yang dilayani itu yang pelanggan besar, pelanggan kecil nanti belakangan gitu kan. Kemudian apa namanya? Solusinya pertahankan kualitas produknya, betul ya? Pertahankan kualitas produk, kemudian jaga kualitas pelayanan. Kemudian yang ketiga, tahu kebutuhan konsumen, memberikan penawaran istimewa dan dari hati ke hati. Oke, dari kelompok satu ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ini, sudah cukup jelas ya. Ya, alhamdulillah. Kita coba lihat di kelompok 2. Kelompok 2 yang ini ya? Eceran ya? Ya, silakan. Dari presentasi tadi, setelah kita simak bersama, apa yang benar-benar menjadi inti dari masalah pedagang eceran? Yang benar-benar menjadi inti permasalahannya? Kurangnya modal. Kurangnya modal, ya betul. Kondisinya tidak layak. Kondisi tempat
berjualannya belum layak gitu ya. Mereka berjualan di payung-payung, kalau kita tengok ya, yang kalau hujan ya kena hujan, panas ya kena panas, kasihan kan orangnya. Hitam nanti ya. Nanti hitam katanya. Kemudian apa lagi? Menurunnya pendapatan. Ya kadang-kadang ada orang beli, kadang-kadang tidak. Itu risiko sebuah usaha ya, pedagang. Kemudian kita ada yang bertanya enggak? Kita paham ya tentang pedagang eceran mereka. Yang ketiga, pedagang online ya. Ya apa? Masalah yang paling sering kita temui di pedagang online. Akhirnya mahal. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar ya. Iya. Harus segera diatasi ya, supaya jangan lagi ada salah kirim. Yang dipesan lain, mana yang datang lain. Kenapa? Ya bisa juga permasalahan ekspor dan impor ini membuat hubungan negara menjadi renggang ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah tidak ada. Insyaallah paham. Insyaallah paham. Oke, sampai di sini kita kembali untuk mengevaluasi dari perjalanan pembelajaran kita dari tadi ya sampai sekarang. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apakah yang dimaksud dengan distribusi? Oke, benar, menyebutkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Betul. Pertanyaan yang berikutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Pasar, Ya. produk, Ya. produsen, rata-rata. Oke, bagus. Pasar, produk, ya, produsen dan perantara. Pertanyaan yang ketiga, ada dua ya. Apa? Mata rantai. Distribusi langsung, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung dan tidak langsung. Kalau distribusi langsung ya, Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. ya menyalurkan barang langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara. Kalau dia mata rantai distribusi tidak langsung, Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. oke. Jadi evaluasi kita bisa sekaligus menjadi kesimpulan kita ya pada hari ini. Kemudian refleksi, Ibu ingin tahu di mana pembelajaran kita hari ini. Sedang? Seru. Wah, seru jawabannya. Bermanfaat. Apa lagi? Insya Allah senang kalau seandainya, ya kalau seandainya nanti pelajaran kita di kelas kita bawa seperti ini aja. Nah, Insyaallah. kita nanti gini aja belajar sistem belajarnya. Setuju nggak? Oh, setuju ya. Iya. Oh iya. Untuk pembelajaran kita yang akan datang, kita akan khusus mempelajari masalah pasar. Minggu depan, insya Allah ya. Ya. Asal saja. Ya. Oke, silakan. Ini doanya. Zero. Glenn. Get ready. Ya. Jadi, Get ready.